Kawan Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Hari ini, saya akan menemani kawan Citas dalam episode yang membahas seputar dunia kesehatan dengan tema Kenali Stunting Sejak Dini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan saat ini telah hadir bersama kita bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu wali murid yang disebut juga praktisi kesehatan. Mungkin karena pengalaman beliau nanti bisa berbagi pengalaman, berbagi pandangan bagaimana sih peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi dari anak. Bukan hanya keluarga, tapi juga mungkin dari sekolahan pun nanti bisa. Mari kita sapa bersama Ibu Zuzun Irca Maulinda, ahli media keperawatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Iya. Karena memang sehat itu penting. Iya. Kesibukannya hari ini apa Bu? Kerja tetap Betul. Bapak. Saya di Puskesmas Kedapean. Di Puskesmas. Iya benar. Oke, baik Bu. Sebelum nanti kita bertanya tentang apa itu stunting, jadi mungkin 15 sampai 20 tahun lampau ketika saya menonton TV itu pembahasannya tentang selalu gizi buruk dan gizi buruk. Apakah sama Bu? Mungkin dijawab dengan satu kata, apakah sama atau beda antara gizi buruk dengan stunting ini? Beda sekali Bapak. Beda sekali. Iya. Jadi kalau memang beda, anggaplah saya orang awam dan memang saya ini orang awam, Iya benar. bisa dijelaskan stunting itu seperti apa dan apakah bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya anak-anak? Berhubungan sekali itu. Jadi sebenarnya stunting itu lagi happening ya, Bu ya. Iya, Lagi happening. booming lah kalau nggak gitu ya sekarang ya. Stunting sendiri itu di mana kondisi yang berhubungan dengan pertumbuhan anak itu terganggu dikarenakan gizi buruk yang kronis. Nah, apa yang kronis? Yang kronis itu yang berkepanjangan. Jadi seperti itu yang menyebabkan anak itu menjadi pendek. Nah, itu Anak itu menjadi pendek. Nah, gambarannya pendeknya itu tidak sama dengan usia anak sebelumnya. Seperti itu. Mungkin ini Bu, ada faktor-faktor lain. Kalau saya pernah mendengar itu faktor paling istilahnya paling apa ya? Paling berkenan itu ada di 1000 hari pertama. Benar. Golden generation lah istilahnya. Benar Bapak, benar Golden sekali. age, iya. Iya. Golden age. Jadi Coba dijelaskan dulu faktor faktor-faktor itu. faktor utama dari stunting itu sendiri adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebenarnya stunting itu sudah bisa terjadi di masa awal janin, pertumbuhan janin sampai anak usia kurang dari 2 tahun. Jadi seperti itu Pak. Jadi ibaratnya stunting itu tidak hanya di usia anak sekolah saat ini saja. Akan tetapi stunting itu bisa terjadi mulai dari janin sampai anak itu usia kurang dari 2 tahun. Masa-masa faktor utama yang menentukan di situ. Faktor utama apa? Gizi, pemberian gizi dan asupan gizi yang optimal buat anak itu sendiri. Seperti itu. Pemberian gizi saat ibu hamil. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita ngomong masalah stunting itu tidak hanya di saat ini anak usia sekolah, tapi berhubungan dengan saat itu anak balita. Usia kurang dari 2 tahun itu yang harus kita perhatikan gizinya. Seperti itu, Bapak. Tapi apakah hanya murni faktor gizi ataukah ada dari faktor eksternal lain? Ada. Lingkungan juga berpengaruh di situ, Bapak. Lingkungan. Nah, pemberian asupan gizi yang baik itu diharuskan. Kemudian lingkungan, kita punya sanitasi yang bersih apa enggak? Nah, lingkungan seperti itu. Jadi kalau sanitasi kita kotor, otomatis air yang kita minum pun akan kotor, akan menyebabkan infeksi pada bisa saluran kencing, saluran pernapasan, diare bisa berpengaruh ke situ. Kayak gitu. Otomatis
dari pihak sekolah pun harus sudah menyiapkan Benar. sanitasi yang bagus juga. Benar, Bapak. Sanitasi lingkungan itu juga harus diperhatikan seperti itu. Kalau misalkan ini sudah ada anak yang sudah terdiagnosis, oke, terkena stunting, Benar. apakah anak itu bisa disembuhkan? Dan apa sih yang harus kita lakukan, misalkan nanti sebagai orang tua? Oke. Sebenarnya stunting itu tidak disembuhkan, Pak. Akan tetapi bisa ditata. Bisa. Nah, bisa ditata. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sekarang di usia anak sekolah, bukan stunting karena gizi kurang. Ibaratnya seperti itu, Bapak. Jadi bagaimana kita nantinya kalau anak itu gizi kurang? Sebenarnya dari eh, ciri fisik anak sudah bisa kita tahu ya, Pak ya. Ternyata anak ini stunting, tinggi badannya. Akan tetapi Pak, untuk stunting yang bisa menentukan anak ini benar-benar stunting itu dokter anak, ya gitu. Nah, dari fisik kita pun bisa melihat, oh ternyata anak ini berat badannya kurang di usia dibanding dengan usia temannya yang sebaya, Pak. Nah, kita sendiri sebagai orang tua harusnya bagaimana? Harusnya mulai dari anak itu kecil, harus kita perhatikan asupan gizinya, kemudian tinggi badan, berat badan, itu harus kita pantau. Nah, yang paling tidak imunisasi dasarnya bagaimana saat dulu. Kemudian setelah itu pemberian asupan gizi di saat dia usia sekolah. Nah, itu berpengaruh sekali sebenarnya. Nah, caranya bagaimana biar stunting ini bisa ditata yang nantinya tidak akan menimbulkan efek jangka panjang yang tidak baik seperti itu ya Pak ya. Jadi saya sendiri pun sebagai orang tua di sini untuk mensiasati bagaimana caranya biar anak-anak kita itu terhindar dari gizi buruk. Memang agak susah Pak. Kalau kita ngomong itu gampang ya Pak ya. Memang benar-benar. Ini sudah saya lakukan sendiri Pak. Tapi yang pertama itu harus asupan gizi yang pertama harus kita perhatikan yang pertama. Jadi paling tidak kita berikan anak-anak itu makanan sesuai dengan usianya. Nah, di sini kebetulan saya membawa salah satu makanan yang harus sesuai adalah isi piringku. Nah, ini maaf ya, saya bawa seperti ini. Jadi di mana isi piringku itu bagaimana sih Bu Irca sebenarnya? Jadi isi piringku itu banyak Pak di sini. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi sekarang harus sesuai dengan isi piringku. Nah, di sini isi piringku di sini ada apa aja? Makanan pokok, kemudian lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Tapi tak segampang ini Pak anak-anak sekarang gitu ya. Apalagi anak sekarang kan mengenal kata sayur saja, aduh kayak males-malesan. Iya, benar Bapak, benar. Masya Allah susahnya. Akan tetapi kita sebagai orang tua wajib harus mengetahui, paling tidak kita harus tahu bahwa isi piringku ini penting banget buat pertumbuhan anak kita. Kemudian selain itu juga kita harus mewaspadai pada anak-anak kita. Hindari makanan Yang mengandung saji. Nah, itu yang paling susah Pak. karena memang memang kita tidak bisa mengontrol anak itu jajannya seperti apa juga kan. Seperti apa, seperti itu. Kadang kita sebagai orang tua sudah mewanti-wanti, nak jangan seperti ini, tapi ada temannya makan incip kok. Benar. Kita di rumah sudah kita sudah mengajarkan anak-anak kita harus makan kayak gini. Tapi di sekolah jajanannya bagaimana? Nah, itu sangat berpengaruh. Dua poin PR dari sekolah tadi, yang pertama menyiapkan sanitasi yang bagus, yang kedua menyiapkan jajanan kantin yang harus sehat juga. Benar sekali. Sebelum lanjut ke peran orang tua, saya ingin juga tanya, perannya negara, perannya pemerintah dalam memberikan gizi untuk menghindari stunting, yang katanya kita akan terhindar stunting itu di tahun 2045 kan kita akan menuju golden generation. Apakah dari pemerintah juga ada seperti untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang gizi dari anak-anak? Benar, ada Bapak. Sebenarnya stunting itu sudah kita sudah dipikirkan oleh negara dari dulu. Jadi dari program pemerintah pun sendiri itu sudah ada. Dari pihak sekolah,
dia harusnya berkolaborasi dengan tim kesehatan di Di wilayahnya wilayah. masing-masing. Nah, salah satunya Pak, itu adalah program UKS yang saat ini memang lagi tren. CKG sekolah. Jika Nah, apa itu CKG nah, sekolah? Kok sampai apa itu? sih? Nah, CKG sekolah. Sebenarnya CKG sekolah itu sudah dilakukan dari dulu. Jadi itu pemeriksaan kesehatan anak karena sekarang programnya Bapak Presiden yang baru adalah pemeriksaan cek kesehatan gratis. Nah, di anak sekolah itu harusnya dilakukan seperti itu, Bapak. Salah satunya itu, salah satunya. Untuk kami, misalkan sekolah kami, madrasah kami ingin melakukan CKG, kami harus menghubungi dari pihak Pihak kesehatan, puskesmas, benar Bapak, dari puskesmas tempat langsung bisa. minta Ya. saran gitu. Sebenarnya itu sudah program, mungkin masih bertahap Bapak dari puskesmasnya masing-masing karena semua siswa wajib dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan. kesehatan gratis itu sendiri kayak gitu. Nah, dari kesehatan gratis itu sendiri nanti akan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, kebersihan anak-anak pun nanti kita lihat. Nah, dari situ akan kita dapatkan jawaban. Oh, anak ini sudah sehat. Oh, anak ini belum sehat. Belum sehat apanya? Karena tinggi badannya kurang, gizinya buruk, obesitas, sangat kurus, itu sangat berpengaruh. Dan nantinya dari pemeriksaan itu akan dilakukan tindak lanjut nanti untuk dirujuk ke puskesmas. Kayak gitu Bapak. Jadi alurnya seperti ini. Mungkin. Benar. Kita juga butuh alurnya seperti apa agar madrasah kita juga tahu untuk Iya, menangani benar Bapak. Benar. Itu sangat sangat membantu. Salah satunya saya sebagai wali wali murid ya murid. Pak. Benar. Baik Bu, kalau tadi jenengan sudah menjabarkan dari program pemerintah itu ada CKG, terus kesehatan gratis dan juga Makanan gratis makanan ya. gratis bergizi. Kalau menurut jenengan bagaimana sih peran keluarga, utamanya orang tua dalam mencegah stunting itu sejak dini? Sangat berpengaruh Bapak. Ya. Karena stunting sendiri kan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan awal kita itu dari keluarga. Utamanya adalah orang tua. Jadi pertumbuhan anak-anak itu sangat dipengaruhi sekali dari tinggi badan, berat badan anak-anak. Yang utama adalah orang tua yang harus tahu. Makanan apa yang harusnya diberikan ke anak-anak, orang tua yang harus tahu. Kayak gitu, Pak. Jadi sangat sangat berpengaruh, Sangat penting. sangat penting. Seperti itu. Kalau jenengan sendiri sebagai wali murid yang sekarang sudah menyiapkan 2 anaknya, Iya. setiap pagi, apakah ada kesusahan ataukah ada tips-tips tersendiri untuk menyiapkan gizi anak-anak yang baik itu seperti ini? Kalau saya sendiri untuk persiapan anak-anak pagi itu riuh banget sebenarnya, jujur sekali, riuh sangat Mungkin sekali ini Pak. cerita dari orang tua semua. Kalau kita ngomong tuh gampang memang Pak, tapi kalau pas waktu kita melakukan susah banget. Jadi dari situ anak-anak itu memang sejak dini sudah saya terapkan pemberian makan yang bergizi, sayur, buah, lauk, itu harus kita kenalkan paling tidak Pak. Jadi pagi kita siapkan bekal dan anak-anak pun jaga juga sebenarnya Pak. Kadang itu dia tidak mau bawa bekal itu saya tidak mau Pak. Jadi paling tidak kita siapkan anak-anak itu sesuai dengan yang saya bilang tadi ya Pak, isi piringku. Jadi di situ bekal itu ada nasi, sayur, buah, susu paling tidak. Dan jangan lupa air putih. Itu Pak. Air putih. Air putih. Karena kegiatan anak-anak di sekolah itu banyak. Terkadang anak-anak itu tidak mau minum. Nah, tidak mau minum nanti jadinya dehidrasi, dia gampang sakit. Seperti itu. Yang pasti itu Bapak, untuk persiapannya. Iya, itu. Ini, sedikit flashback kembali ke isi piringku tadi Bu. Boleh, Isi benar, piringku. Bapak. Jadi ada beberapa makanan pokok, utamanya di daerah kita pastikan nasi. Iya, benar. Jadi Nasi. apakah nasi itu bisa diganti? Bisa. Bisa diganti Bisa. dengan contoh apa atau apa seperti itu? Jadi makanan pokok. Di sini kan ada tulisannya Pak ini Pak. Makanan pokok. Selain nasi kita bisa gunakan karbohidrat. Nah, karbohidrat yang lain apa aja? Bisa kentang. Nah, kemudian gandum, roti itu salah satunya Bapak. Jadi kayak gitu. Kalau memang anak ini tidak mau nasi, ya udah bawain aja kentang. Pak. Nah, di situ kan
apa dari Nilai kentang gizi. itu kan nilai gizinya karbohidratnya kan pengganti dari nasi seperti itu. Selain Selain nasi, nasi. boleh. Makan jujur, kadang saya sendiri ya lebih milih makanan praktis. Nah, itu Pak, Gitu. itu ya. Akhirnya saya yang mungkin sekarang obesitas sedikit lah. Obesitas ya Pak ya. Jadi- Obesitas apa gemuk ini jadinya? Lebih ke gemuk. Jadi ini di luar dari isi piringku tadi. Benar Bapak. Pentingkah atau seberapa berbahayakah istilahnya seperti itu? Mie instan. Mie instan. Mie instan. Mie instan itu kan makanan buatan pabrik ya Pak ya. Iya. Nah, kita tahu sendiri selama ini mie instan itu bagus apa enggak buat kesehatan? Nah. Jelas tidak. Jelas tidak bagus. Kandungan apa yang sudah ada di mie instan itu sendiri kita juga sudah tidak awam lagi. Nah, kayak gitu. Pernah dokter anak pas waktu saya bekerja di rumah sakit itu mengatakan, jangan kamu berikan anak-anak itu mie instan. Kenapa dokter? Saya bilang seperti itu. Kamu tahu tidak, absorpsi mie instan dalam usus dia membutuhkan waktu lebih dari 1 kali 24 jam. Bayangkan Pak, meskipun mie instan itu kita sudah punya, tapi absorpsi dalam ususnya dia masih membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Dan kandungannya pun tidak baik. Gitu. Seperti itu. Mie instan. Boleh lah, kadang itu memang anak kan ingin ya Pak ya. Ini rasa yang baru kan istilahnya. Tapi ya jangan terlalu sering kayak gitu. Paling tidak alihkanlah anak-anak ke makanan yang lebih sehat lagi seperti itu. Peran orang tua dibutuhkan. Kembali lagi peran orang tua. Benar. Bapak Ibu, dikurangi sedikit mie instannya, ya. Banyak Bapak. Banyak. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang gizi, cara makan, dan kebutuhan-kebutuhan anak-anak, ada nggak sih Bu kebiasaan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh orang tua yang akhirnya untuk menjaga agar daya kembang anak itu tetap optimal selain pemberian gizi tadi? Selain pemberian gizi, pantau aktivitas anak-anak Pak. Pantau aktivitas anak-anak. Jadi kan kita nggak tahu ya Pak ya. Kita nggak tahu kalau di rumah kita bisa mantau anak-anak. Oh ternyata anak ini tidurnya kurang. Nah itu ngefek sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau tidak orang tua yang mengajak, dia susah Pak. Jadi paling tidak ajaklah anak-anak itu paling tidak makan makanannya bergizi. Kemudian ajak aktivitas fisik minimal jalan kaki lah. Nah, kadang anak-anak tidak mau Pak jalan kaki, olahraga. Apa itu mama saya tidak mau mah. Ya, pasti kayak gitu Pak. Ya, apalagi anak perempuan. Nah, anak saya sendiri tidak mau dia beraktivitas Pak. Tapi paling tidak dari orang tua kita kenalkan apa sih ini hidup sehat. Lah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, batasi anak-anak main gadget, Pak. Itu yang harus diperhatikan Kita dulu juga. kecil sosialnya mungkin bagus, tapi karena sekarang karena terkena gadget dan lain sebagainya, Benar anak sekali. itu lebih banyak Diam di rumah daripada di luar, Pak. Ya, aktivitas di luar kayak gitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Jadi kalau tadi dari peran orang tua harus seperti ini, apalagi memantau aktivitas anak, pemberian gizi. Tolong Bu, kami sebagai pihak madrasah diberikan masukan. Hal apa yang harus kami berikan, hal apa yang harus kami pahami agar kami bisa mencegah stunting itu dari dalam sekolah sendiri. Karena kalau dari keluarga pasti otomatis dari orang tua, tapi kalau dari sekolah dari pihak sekolah. Benar. Bukan mencegah stunting, memperbaiki gizi guru anak-anak seperti itu kan, ibaratnya seperti itu. Karena memang sekarang kan anak-anak usianya sudah di atas 7 tahun semuanya, seperti itu. Salah satunya peran sekolah itu sangat penting itu lingkungan, mungkin lingkungan. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Terus pemantauan tumbuh kembang anak-anak. Kemudian lagi selain itu aktivitas fisik anak-anak, salah satunya kebugaran jasmani. Nah, Bapak kan ini ya, guru olahraga ya.
kebugaran jasmani itu sangat Pak, sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi dari pihak sekolah, lingkungan sanitasi yang bersih, air yang bersih itu juga sangat berpengaruh. Apabila sanitasinya kotor, anak-anak pun di sekolah kan kita wudhu ya Bu ya, sholat, wudhu, kita berkumur lah kan kita nggak tahu di situ. Sanitasinya kita bersih apa enggak? Pak. Kemudian yang kedua, tinggi badan berat badan. Setahu saya tinggi badan berat badan tetap dipantau ya Pak. Tetap dipantau. Iya, tetap dipantau ya Pak ya. Karena di rapot kan ada ya Pak, Selalu ada. rapot kesehatan anak-anak. Kemudian selain itu adalah kebugaran jasmani. Dari kebugaran jasmani yang biasanya dilakukan seminggu sekali ya Pak untuk Kebugaran kegiatan. jasmani, ya. Kita bisa lihat dari situ. Oh ternyata anak ini seringnya murung, seringnya lemes. Nah, dari situ kebugaran jasmaninya sudah tidak baik ini Pak. Baik, cukup apa enggak itu dinilai di situ sebenarnya Pak. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, saran saya di sekolah itu diadakan makan bersama. Makan Itu minimal 1 minggu sekali makan bersama, jadi anak-anak bawa bekal kayak gitu Pak. Itu mungkin masukan dari saya, mungkin ya Pak ya. Mungkin selama ini sih anak-anak sudah bawa bekal, tapi pernah nggak Pak ada acara seperti itu Pak? Ya itu kayak gitu, kayak gitu sih Pak. sebenarnya PR dari madrasah kita untuk mencegah atau memperbaiki stunting ini cukup lumayan banyak. Jadi mungkin kita perlu yang namanya sharing session selanjutnya agar kita tahu nih perkembangannya anak-anak seperti apa. Iya, ya siap, Dan siap nanti mungkin off the record kita bicara lebih banyak lagi tentang stunting ya Bu ya. siap, siap. Selanjutnya Bu, untuk terakhir pesan Ibu kepada orang tua ya terhadap tumbuh kembangnya anak yang abai istilahnya, kita katakan abai. Mungkin untuk di madrasah kita insya Allah tidak ada, tapi kita bicara dengan khayal ramai abai. Berpengaruh nggak sih Bu orang tua yang abai terhadap anaknya itu tadi? Abai itu, aduh, gimana ya Pak ya saya ngomongnya ya? Karena kan ingat itu beberapa ada orang itu yang sudahlah seadanya makannya, kamu aktivitas apapun terserah, pokoknya waktunya pulang, waktunya mandi. Ya sebenarnya itu tergantung dari individu masing-masing sebenarnya Bapak. Jadi kita bisa memimpin, mengajak anak-anak kita itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing, diri kita orang tua masing-masing. Mungkin Pak Agung sudah berkeluarga, jadi orang tua ya Pak ya. Iya, jadi Karena orang tua. tidak segampang itu ya Pak kita ngomong. Karena selama ini saya sendiri jadi orang tua pun saya juga masih belajar kayak gitu. Kita memberikan contoh yang terbaik buat anak itu juga tidak segampang yang kita omongkan saat ini. Pemberian pengetahuan kepada anak-anak itu tidak segampang saya ngomong saat ini Pak, seperti itu. Karena apa? Karena lingkungan di luar juga sangat berpengaruh Pak. Kita sudah siapkan yang terbaik di rumah, akan tetapi di luar rumah tidak selalu yang terbaik di rumah. Nah, seperti itu. Karena kita sendiri juga tidak bisa menjaga anak kita 1 kali 24 jam. Kayak gitu. Jadi paling tidak bekali anak kita dari orang tua dan diri kita sendiri. Itu kunci utamanya, seperti itu Pak. Last question. Jadi pertanyaan terakhir. Oke, siap Bapak. Semua orang tua sekarang sudah punya gadget Ya, masing-masing, benar, sudah punya benar. gadget masing-masing. AI berpengaruh tidak terhadap kesehatan anak-anak. Maksudnya ketika kita menggunakan AI, apakah aktivitas AI itu ketika ingin kita mencari makanan bergizi seperti ini, apakah bisa membantu dalam menerapkan gizi ke anak-anak itu tadi? Sebenarnya sangat membantu Pak. Sangat itu. membantu. Akan tetapi sesuai dengan penggunanya. Nah, seperti itu. Kalau AI itu kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, sangat berpengaruh Pak. Bagus sekali untuk anak-anak belajar. Akan tetapi kan tidak selamanya AI itu akan berdampak baik seperti itu Pak. Tergantung dari faktor lain yang menghubungkan dengan AI tersebut kayak gitu. Baik sebenarnya Pak kayak gitu. Membantu sekali. Masya Allah,
Hari ini ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan dari Bu Nirja. Bagaimana cara menangani stunting, memberikan penyuluhan tentang stunting, dan sekali lagi mentata makanan dari anak-anak stunting tadi. Isi piringku tadi sangat luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu, semoga perbincangan ini dapat berkelanjutan ke depannya. Dan saya sebagai dari pihak madrasah juga mencatat PR-PR tadi, karena di sisi lain sepertiga waktu Nanda itu ada di madrasah. Jadi kalau madrasah tidak memberikan pelayanan terbaik tentang perkembangan gizi dan lain sebagainya, mungkin orang tua di rumah juga akan keteteran juga. Iya, benar. Jadi semoga inspirasi ini menjadi pemecut bagi kami sebagai pihak sekolah juga, dan inspirasi bagi orang tua juga, agar menjaga anak itu tumbuh kembangnya yang optimal. Benar. Jadi, terima kasih. Satu lagi Bapak, Iya. karena sehat itu dimulai dari saya. Sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Saya masih ingat kata-kata dari dosen saya yang menyatakan bahwa kesehatan itu bukan hanya dari pikiran saja. Benar. Tapi kesehatan itu dari langkah apa kecil yang kamu gunakan. Benar. Satu langkah, dua langkah ke depan itu lebih baik daripada kamu berhenti. Iya, benar-benar sekali. Terima kasih kepada kawan Citas. Saya Muhammad Hakim Setiawan, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.